Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini adalah saya akan memberikan edukasi tentang edukasi bos kopi Bikla, ya kan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sugeng Anto, inisiator Bos Indonesia, mentor kopi dan barista LKP Sugeng Sejahtera, LKP Lembaga Kursus dan Pelatihan. Oke Bapak Ibu sekalian, ini materi ini video pertama, ya kan. Nanti ada video kedua. Jadi kita ada dua materi. Yang pertama adalah kopi dan budaya ngopi di Indonesia. Selanjutnya adalah video kedua adalah peluang bisnis kopi Bikla. Nah, untuk kali ini kita akan bercerita tentang kopi dan budaya ngopi di Indonesia, ya kan. Jadi edukasi ini tentu tujuannya adalah untuk memberikan wawasan tentang kopi, ya kan, secara benar ya, secara menyeluruh. Oke, Bapak sekalian, kopi dan budaya ngopi di Indonesia, ya kan. Nah, ini menarik kalau kita bicara kopi, ya kan. Ini udah menjadi hal yang menarik, ya kan. Yang pertama lah, apa itu kopi? Nah, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Jadi itu adalah pengertian dari kopi, ya kan. Di Indonesia ada dua varietas yang kita kenal, yaitu kopi robusta dan kopi arabica, ya kan. Kalau robusta ini cenderung pahit, ya kan. Kalau arabica ini asemnya. Makanya biasanya kalau di Indonesia dicampurkan dua kopi ini, ya kan, 70% robusta, 30% arabica, itu biasanya ya. Tapi itu tergantung selera. Kemudian sejarah kopi. Nah, kalau kita bicara kopi ini sebenarnya sudah lama, kurang lebih abad 8 ditemukan ya, dimulai ya di Ethiopia. Yaitu sejarahnya adalah ada seorang peternak kambing, namanya adalah Khalid, yaitu mengamati kawanan kambingnya ini memakan sebuah biji seperti berry, ya kan, sebuah biji. Kok kambingnya sampai malam jadi apa istilahnya, memberi khasiat dan energi. Jadi kok kambingnya sehat terus, kemudian sampai malam seperti tidak ada lelahnya, kan. Kemudian si Khalid memasak dan memakannya, dan ternyata memberi khasiat dan energi yang cukup luar biasa juga, ya kan. Sehingga akhirnya menyebar, ya kan, menyebar ke seluruh Afrika, kemudian berkembang sampai nyebrang ke Arab, kemudian dengan metode penyajian yang lebih maju. Berikutnya akhirnya dengan dari bangsa Arab akhirnya dikembangkan, menyebar di beberapa wilayah di dunia. Makanya salah satu karena varietasnya dikenal dengan kopi arabica, ya kan, karena orang Arab yang membawanya, kan begitu. Nah, manfaat minum kopi. Nah, ini penting karena banyak orang yang hanya tahu wah kopi itu untuk menghilangkan ngantuk saja, ternyata tidak. Begitu banyak manfaat dengan minum kopi ini, ya kan. Tentu manfaat ini Bapak Ibu sekalian kita ambil dari bahasan dari tempo.co, dari media tempo.co, ya kan. Sehatku. Nah, ini sangat dijelaskan bahwa kopi ini sangat banyak manfaatnya. Tapi kopi yang dimaksud adalah kopi hitam tanpa tambahan gula dan krim. Saya lagi ini tanpa tambahan gula dan krim, ya kan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah mengandung banyak mineral ya, dari vitamin B2, B5, ya, mineral mangan, kalium dan magnesium. Nah, luar biasa. Kemudian kedua, membakar lemak. Jadi adalah kafein dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh, jadi bisa untuk diet juga ternyata kopi. Kemudian yang kita kenal, kemudian kopi meningkatkan stamina. Nah, ini karena kandungan kafeinnya. Ya, kemudian meningkatkan fungsi otak,
Kemudian menekan resiko munculnya penyakit Parkinson, minum kopi 4 gelas kecil perharinya dapat menurunkan resiko munculnya penyakit Parkinson, ya kan? Hingga 5 kali lipat. Oh, sangat bagus, ya kan? 6. Mengandung organ hati. Kemudian 7. Membuat lebih bahagia. Ya, di balik rasanya yang pahit, ternyata kopi bisa memberikan manfaat manis untuk Anda. Minum kopi dipercaya dapat menurunkan resiko depresi dan mengurangi resiko stres. Jadi luar biasa ini manfaatnya. Dan menekan risiko kanker hati, menurunkan risiko stroke, memperpanjang umur, ya kan, kemudian baik untuk jantung. 2 gelas kecil per hari bisa menjadi resep untuk melindungi Anda dari gagal jantung. Jadi begitu banyak manfaatnya Bapak sekalian ya. Jadi nah ini tentu Bapak Ibu bisa searching ya di Google, bisa di YouTube tentang manfaat kopi kan. Jadi begitu banyak manfaat kopi ya. Oke, lanjut. Nah ini mungkin kalau bicara kopi, kompetensi, saya salah satu yang mendapatkan sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, tentang kopi dan barista ya kan, bukti sertifikatnya ya. Jadi kita tentu kalau ngomong kopi ya kita memang kompetennya kopi kan begitu. Oke, budaya ngopi. Nah budaya ngopi di Indonesia ini udah menjadi kebiasaan dan menjadi hampir kita lihat di mana-mana ngopi, baik anak muda, dewasa, laki-laki, perempuan. Nah ini menarik kan. Minum kopi mulai dari anak muda, ya, orang dewasa dan orang tua. Minum kopi dari tukang becak sampai presiden. Nah, minum kopi bersama dalam rangka ngobrol santai sampai urusan bisnis. Ya kan? Minum kopi selain menghilangkan rasa kantuk untuk menyegarkan pikiran dan tubuh. Nah luar biasa. Warung atau kafe kopi dari kelas bawah sampai atas berjamur di seluruh Indonesia. Dan sekarang di era teknologi juga ada pesan kopi lewat online. Makanya kalau di Indonesia ada ngopi sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia yang benar-benar berlandaskan sila ketiga Persatuan Indonesia. Kopi itu menyatukan tak memandang dari mana kamu asal, sama-sama penikmat kopi, kita sebangsa. Salam satu cangkir kopi. Jadi inilah salah satu ini kan budaya ngopi di Indonesia. Nah, di dalam ngopi tentu kita ada edukasi ngopi sehat. Jadi nanti ada juga video tentang ayo ngopi sehat. Jadi gini, banyak persepsi yang salah atau kurang tepat dalam minum kopi. Kalau di Indonesia bukan minum kopi tapi minum gula rasa kopi. Jadi minum gula rasa kopi. Makanya kadang-kadang yang disalahkan, loh kok kopinya pahit. Nah, sejak 1000 tahun yang lalu namanya kopi juga pahit kan gitu loh, manis namanya gula gitu loh. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Ternyata kopi ini manfaatnya berkurang karena ada tambahan lainnya yang gula, creamer dan sebagainya ini. Nah, sebaiknya adalah kita ya minum kopi yang murni kopi gitu. Kalaupun perlu tambahan gula yang aman ya, seperti gula aren atau madu dan sebagainya. Tapi usahakanlah minum kopi tanpa tambahan, ya kan, nanti biar manfaatnya lebih baik. Sekali lagi kita, apalagi di Indonesia semua serba instan, ya kan? Jadi itu sebenarnya minum kopinya manfaatnya berkurang gara-gara tambahan-tambahan yang lain. Sekali lagi, ayo kita ngopi sehat, tentu dengan ngopi yang benar yaitu tanpa tambahan gula, ya kan? Oke. Nah, peluang bisnis kopi. Ternyata kopi ini punya banyak peluangnya ya. Jadi peluang karena menjadi budaya, peluangnya cukup banyak, ya kan? Peluang bisnis kopi ini sekarang adalah untuk secara offline ada berjamur kafe-kafe, ya kan. Kemudian ada kopi yang sudah di dalam bentuk bubuk kemasan, ataupun sekarang ada lagi kopi dalam bentuk instan yang sudah siap minum ya, yang baik dingin atau panas, ya kan. Jadi cukup luar biasa. Jadi bisnis kopi sangat luar biasa, prospeknya sangat luar biasa, ya kan. Termasuk nanti salah satunya adalah kopi Bikla. Nah, kemudian bisa lihat tentang kopi ini, kita ada lembaga kursus dan pelatihan Sugeng Sejahtera juga mengadakan pelatihan tentang kedepreneur tentang kopi dan barista. Jadi nanti Bapak bisa ikutin, nanti kita akan dapat sertifikat kalau mau ngikutin lebih dalam lagi tentang kopi dan bisnis kopi ya, boleh nanti ikutin pelatihannya. Oke. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dan Kopi Bila. Nah, Bos Indonesia adalah komunitas pebisnis online dan offline, ya kan, sehat sejahtera, ya kan. Kita akan berkolaborasi dengan Kopi Bikla ya. Jadi kita untuk ada sebuah peluang
Jadi dengan kopi Bikla adalah peluang bisnis yang cukup menarik, ya kan? Kenapa cukup menarik? Karena kopi Bikla ini adalah kopi istimewa karena dia bukan sembarang kopi. Dia adalah kopi pertama adalah kopi rempah. Kopi rempah adalah beberapa penelitian bahwa rempah sangat bermanfaat untuk meningkatkan imun. Jadi di era pandemi Covid ini sangat bagus sekali ya minum kopi rempah ini, ya kan? Kemudian ada namanya kopi lanang. Kopi lanang ini kopi yang secara ilmiahnya sebenarnya kelainan, tetapi kopi ini ternyata setelah diteliti manfaatnya cukup bagus. KPI-nya 2 kali lipat kandungannya dibanding kopi biasa. Jadi kalau kopi biasa itu biasanya tengahnya ada belahannya, kalau kopi ini utuh ya. Jadi inilah ada 2 kopi yang diproduksi oleh pondok pesantren dari Jember, Indonesia, Jawa Timur ya. Nah, peluang bisnis ini menarik. Nanti kita ada sebuah peluangnya luar biasa. Nanti video kedua akan saya ceritakan tentang peluang bisnis kopi Bikla ini. Peluangnya apa? Tentu dengan modal yang sangat sederhana atau sangat kecil, itu cukup 100 ribuan. Jadi 100 ribu lebih dikit ya ibaratnya kalau 100 ribu 200 ribu kan cukup kecil kalau kita usaha, ya kan. Tapi gimana dengan uang 100 ribu ini kita bisa menjadi reseller atau agen atau member kopi Bikla dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, nanti kita akan ikut bersama Bos Indonesia akan mengadakan edukasi lewat online dan offline. Ya kan, nanti akan beberapa keuntungannya, ya kan. Jadi kalau intinya sederhana, kalau kopinya laku terjual banyak, manfaat yang dirasakan masyarakat, ya otomatis nanti hasil akan banyak juga, ya kan. Nah, Bapak sekalian, untuk peluang ini akan kita bahas ke video berikutnya, ya kan, bahwa tentang bisnis kopi Bikla, ya kan. Sekali lagi, ayo kita ngopi, tapi ngopi yang sehat, ya kan, ngopi dengan banyak manfaat. Setelah kita merasakan manfaatnya, yuk kita juga ambil peluang bisnisnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.